sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Syarifah Suci dari Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lori, komponen-komponen yang ada pada lori, cara pengecasan lori, dan tentunya adalah teknik untuk mengoperasikan lori tersebut. Untuk itu, mari kita menuju ke workshop PPI Madiun. Nah, sekarang kita sudah berada di workshop Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Workshop Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun itu digunakan para taruna-taruni untuk sebagai media pembelajaran, media praktek, mempelajari tentang perkeretaapian. Nah, di sini itu terdapat beberapa sarana. Yang pertama ada gerbong datar, yang kedua ada gerbong terbuka, yang ketiga ada kereta inspeksi, dan yang keempat ada lori. Nah, lori ini nanti kita akan bahas tentang lori itu sendiri. Nah, ini merupakan lori yang dimiliki oleh Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, ini merupakan salah satu dari sarana yang dimiliki oleh Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun yang digunakan para taruna dan taruni untuk sebagai media pembelajaran, sebagai media praktek dalam mengenal perkeretaapian itu sendiri. Sebelumnya, apa sih lori itu? Nah, lori itu adalah salah satu peralatan khusus yang berfungsi untuk melakukan perawatan, melakukan pengecekan di lintas. Selain itu, lori juga digunakan untuk mengangkut para petugas, para pekerja, atau peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk pengecekan atau untuk merawat yang ada pada lintas. Nah, ini mengapa sih kok bisa disebut sebagai lori? Karena seperti yang kita tahu, kalau lori bisa disebut sebagai lori itu karena ini itu compact, jadi ini tuh tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu besar ataupun kecil. Terus ini lori itu juga bisa dipindahkan dengan kekuatan manusia, jadi tidak perlu peralatan khusus untuk memindahkan lori dari rel menuju ke jalan raya. Nah, ini merupakan lori hybrid. Jadi lori hybrid itu perpaduan catu daya yang digunakan oleh lori ini. Jadi ini itu catu daya ini itu menggunakan sumber dari PLN dan juga sumber dari panel surya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dan yang ada pada lori. Sekarang kita akan belajar tentang komponen-komponen yang ada pada lori hybrid ini. Ini merupakan penampakan depan dari lori hybrid, di mana yang pertama terdapat komponen, yaitu ada lampu yang berfungsi untuk memberi penerangan bagi lori tersebut. Ya, yang atasnya itu terdapat kaca, namun kaca tersebut tidak ada wipernya. Jadi hanya polosan seperti itu. Nah, yang pada bagian atas itu adalah tempat untuk panel surya. Untuk yang selanjutnya ini terdapat kain terpal yang berfungsi untuk melindungi lori ketika hujan. Jadi ketika hujan, ketika kita mengendarai, kita tidak akan kehujanan. Pada bagian bawahnya terdapat footstep atau tempat kaki bagi yang menaiki lori. Nah, footstep itu sendiri juga berada pada belakang lori yang berfungsi untuk tanjakan kaki para pekerja atau karyawan yang akan menaiki lori. Selain itu, tentunya juga untuk tempat kaki para pekerja atau karyawan yang menaiki lori. Selanjutnya terdapat lampu belakang yang fungsinya untuk menandakan lori ini berada pada lintas sehingga tidak terjadi tamburan dengan sarana lain.
Untuk komponen yang di dalam yaitu terdapat MCB, yang kedua terdapat solar charge controller, dan yang ketiga terdapat baterai. Dan ini merupakan komponen-komponen yang ada pada meja pelayanan. Yang pertama, terdapat tabung minyak rem yang berfungsi untuk mengisi minyak rem dan mengoptimalkan kinerja dari rem itu sendiri. Yang kedua, terdapat throttle atau tuas akselerasi yang berfungsi untuk menambah atau mengurangi kecepatan. Nah, untuk menambah kecepatan dengan ditarik ke belakang seperti itu, dan untuk mengurangi kecepatan dengan mendorongnya ke depan secara perlahan. Nah, yang ketiga, terdapat tuas kunci rem yang berfungsi untuk pengereman, untuk penguncian tuas rem, dan tuas pengunci rem ditarik ke bawah sampai berbunyi klik seperti itu. Selanjutnya terdapat reservoir handle yang berfungsi untuk menentukan arah dari lori ini. Untuk maju itu didorong ke depan, dan sedangkan untuk mundur itu ditarik ke belakang. Sedangkan yang ini itu speedometer untuk mengetahui kecepatan dari lori ini. Di sini juga terdapat indikator baterai untuk mengetahui baterai itu masih atau tidak. Nah, di bawahnya terdapat master key untuk kunci kontak lori ini. Dan yang paling akhir pada meja pelayanan yaitu terdapat saklar lampu utama dan lampu belakang. Dan satunya itu untuk saklar cadangan. Setelah kita mengetahui tentang komponen-komponen yang ada pada lori hybrid ini, sekarang saya akan membahas mengenai proses charging yang ada pada lori hybrid ini. Seperti yang kita ketahui, proses charging pada lori hybrid ini dengan dua cara. Yang pertama dengan sumber PLN, dan yang kedua dengan panel surya. Jadi kita akan membahas dari nomor satu dulu, yaitu dari sumber PLN. Gimana sih caranya? Itu yang pertama, kita pastikan baterai ini dalam keadaan off. Selanjutnya pada MCB ini untuk yang dinaikkan itu nomor 2 dan 4. Jadi kalau menggunakan PLN itu nomor 2 dan 4. Dan setelah ini nomor 2 dan 4 dinaikkan, ini terdapat colokan atau kabel dari arusnya PLN itu dimasukkan ke sini. Jadi terdapat kabel itu sumbernya dimasukkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu cara charging menggunakan panel surya. Itu bagaimana? Itu yang pertama adalah kita pastikan dulu MCB yang di depan atau yang di dashboard ini dalam keadaan off atau sudah mati. Nih, terus yang kedua itu di sini kabel dari listriknya ini juga dipastikan tidak tersambung. Nah, kalau sudah dipastikan seperti itu, kita langsung menaikkan nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Jadi untuk panel surya itu nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Nah, kalau ini sudah dinaikkan, maka otomatis dari solar charge control ini akan menyala. Seperti, dan akan terjadi pengecasan dengan panel surya. Selanjutnya, untuk menghidupkan dan mematikan dari lori hybrid ini itu seperti ini. Jadi untuk menghidupkan, yang pertama nih, ini ada baterai. Di dalam baterai ini terdapat tombol reset. Nah, di tombol reset itu dipencet dengan menggunakan injektor selama beberapa detik sampai lampu indikatornya ini berwarna hijau. Nah, kalau sudah menunjukkan warna hijau seperti ini, maka pada MCB-nya ini dinaikkan untuk nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Nah, setelah ini dinaikkan nomor 1, 3, dan 5, kita pastikan nih
MCB yang di bagian dashboard itu juga menyala, jadi juga on. Setelah itu di sini itu terdapat master key. Setelah semuanya on, cara menghidupkannya dengan memutar master key itu arah sini. Jadi seperti ini, maka lori ini akan menyala. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau untuk mematikannya, kita juga harus ke arah kebalikannya. Jadi yang pertama itu dari kuncinya dulu kita matikan. Setelah kuncinya dimatikan, ini yang saklar-saklar pada MCB dashboard ini kita pastikan sudah tidak on atau sudah tidak menyala. Nah, selanjutnya dari situ ke sini, jadi itu nomor 1, nomor 3, dan nomor 5 ini kita turunkan. Itu berarti MCB-nya sudah tidak menyala. Nah, kalau sudah, kita balik lagi yang terakhir pada baterai. Jadi baterainya itu kembali lagi di tombol reset dengan menggunakan injektor sampai lampu indikatornya ini tidak menyala warna hijau lagi. Dengan begitu, lori hybrid ini sudah tidak menyala atau sudah mati, seperti itu. Nah, sekarang setelah ini kita akan belajar nih tentang cara untuk mengoperasikan lori ini. Jadi kita harus duduk di sini. Nah, setelah itu untuk menghidupkan lori ini agar menyala, yaitu yang pertama dengan mengonkan master key ini sampai berbunyi klik, jadi seperti ini. Nah, dan pastikan ini speedometernya ini sudah menyala. Dan sebelum beroperasi kita harus memastikan baterai ini masih, jadi tidak akan terjadi hal-hal yang tidak dimungkinkan atau terjadi baterai habis seperti itu pada lintas. Nah, untuk mengoperasikannya ini kita harus memastikan pengunci rem ini untuk tidak terkunci. Jadi kita bisa untuk memajukan atau untuk mengarahkan kereta lori ini. Jadi yang caranya itu dengan menekan ke bawah sampai begini. Nah, sampai begini seperti itu. Yang pertama, kalau untuk berjalan ke depan, kita bisa memajukan reservoir ini ke arah depan seperti ini. Kemudian kita bisa menarik throttle ini dengan perlahan. Ini kalau untuk mengerem kita menetralkan dulu throttle. Setelah menetralkan throttle kita mengeremnya. Ini. Nah, terus ini juga kemudian dinetralkan kembali pada keadaan netral. Sekarang kita belajar untuk memundurkan nih atau berjalan mundur kereta lori ini sama sepertinya. Jadi arah reservornya ini ditarik untuk mundur ke belakang, terus ini throttle-nya ini ditarik perlahan agar bisa bergerak ke belakang. Untuk mengeremnya juga sama, jadi throttle-nya dinetralkan baru dilakukan pengereman seperti ini. Nah, untuk pengereman atau ketika parkir itu kita harus melakukan seperti ini supaya tidak terjadi slip roda. Jadi kalau ini kereta ini kalau dikunci supaya tidak dapat berjalan sendiri seperti itu. Nah, ini throttle ini harus ditarik sesmooth mungkin atau selembut mungkin supaya kalau nanti langsung ditarik seperti ini itu akan terjadi slip pada roda dan akan membuang energi yang ada di lori ini. Jadi slip itu kayak roda itu berputar tapi sarananya tidak berputar, jadi akan membuang-buang energi, membuang-buang energi yang ada di sini, sedangkan sarananya ini tidak berpenggerak seperti itu. Nah, itu adalah cara pengoperasian dari lori. Nah, gimana sih cara untuk mematikannya? Sama setelah melakukan handrem seperti ini, kita dapat mematikan kunci ini dengan meng-off-kan sehingga seperti ini. Nah, kalau seperti ini itu keadaan lori ini sudah mati. Nah, itu tadi sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan mengenai lori. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.